Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita mau bongkar tentang ahlul bait ya, tentang ahlul bait yang banyak dimanfaatkan, disalahgunakan dengan para oknum-oknum habaib ya. Oknum-oknum habaib Ba'alawi ini mengaku mereka lah ahlul bait. Ini banyak oknum-oknum yang mengaku bahwa mereka lah ahlul bait. Oke, dengan hadis taraktu fikum amraini ma inta masaktum bihima kitabullah wa sunnatan rasul. Oke. Jadi para oknum-oknum Ba'alawi ini selalu menggunakan hadis itu, yang hadis itu apabila kamu berpegang kepada kedua pusaka yang kutinggalkan kata Rasul, yaitu Quran dan Ahlul Bait. Nah, ingat ya, Quran dan Ahlul Bait yang dikatakan Rasul, yang keluar dari lisannya Rasul. Nah, Ahlul Bait di sini banyak diklaim dari kaum Ba'alawi. Ba'alawi selalu mengklaim mereka lah Ahlul Bait itu. Oke, kita akan bongkar siapa sebenarnya Ahlul Bait. Ya. Yang pertama, Ahlul Bait itu, tentang Ahlul Bait, yaitu orang yang di dalam darahnya ada setitis darah Nabi, ya, ada setitis darah Nabi. Oke. Itulah makanya ada Ahlul Bait. Nah, makanya mereka mengklaim di darah mereka ada darah Rasulullah. Jadi Ahlul Bait di sini maksudnya apa? Ahlul Bait ini apa sebenarnya Ahlul Bait? Kita buat sebuah umpama di dalam kalangan masyarakat tuh ada namanya perwiritan, tahlilan, ya kan? Di dalam setiap perwiritan tahlilan itu ada pembicaranya. Kira-kira bahasanya seperti ini. Ya, untuk kami harapkan agar Ahlul Bait memberikan sepatah dua kata, ya kan? Ada juga kami berharap Ahlul Bait diberikan balasan atas hidangan-hidangannya. Artinya apa? Kalimat Ahlul Bait di situ adalah tuan rumah atau orang yang di dalam rumah itu gitu. Atau yang punya rumah. Ya, yang punya rumah, orang tuan rumah atau yang ada di keluarga di dalam rumah tersebut. Itulah yang dikatakan Ahlul Bait. Seperti itulah contohnya. Nah, jadi ketika banyak yang mengklaim Ahlul Bait, kita sekarang hidup di muka bumi, ya kan? Kita hidup di muka bumi. Tapi banyak yang mengklaim. Nah, pertanyaannya, yang di muka bumi ini siapa tuan rumahnya? Yang di muka bumi ini siapa tuan rumahnya? Yang punya bumi ini siapa? Siapa kepala pimpinan di muka bumi ini? Siapa keluarga dari yang ada di muka bumi ini? Pertama, kita sama-sama tahu bahwa yang punya isi langit dan bumi ini, seluruh dunia ini adalah Allah yang punya nama, ya kan? Itu satu. Nah, yang kedua, telah kami utus beberapa orang laki-laki. Nabi Adam, seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Musa, segala macam. Semua para nabi yang diutus di muka bumi ini. Semua para nabi itu diutus di muka bumi ini. Ya, diutus di muka bumi ini. Sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kekasih Allah hingga sekarang. Nah, jadi sebenarnya Ahlul Bait ini yang mana? Gitu.
barang siapa ada setitis darah Nabi, dialah yang dapat mewariskan ilmunya sampai kepada marifat. Sekarang Ahlul Bait itu orang yang mewarisi ilmunya para nabi-nabi. Ahlul Bait itu orang yang mewarisi ilmunya para nabi-nabi, karena tuan rumah di sini adalah para nabi-nabi dan rasul. Itulah tuan rumahnya. Karena Allah mengatakan kami telah mengutus beberapa orang laki-laki. Ya kan? Nah, maka jelas faktanya bahwa yang punya atau yang tuan rumah yang ada di muka bumi ini itu adalah para nabi dan rasul. Nah, barang siapa yang mewarisi ilmu para nabi-nabi, dialah Ahlul Bait tersebut. Siapa itu? Siapa yang mewarisi ilmu para nabi-nabi? Habaib, buktikan. Habaib, buktikan, mana ayatnya? Mana? Buktikan, praktekkan. Jadi siapa sebenarnya mewarisi ilmu para nabi-nabi? Sudah jelas di dalam ayat banyak mengatakan al ulama warisatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Kenapa? Sebab ulama warisatul anbiya yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Karena di dalam diri ulama tersebut ada setitis darah nabi. Makanya dia bisa mewarisi ilmu, bukan habaib. Kalau memang habaib, maka Allah katakan yang mewariskan ilmu itu adalah habaib. Tapi tidak. Al ulama warisatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Itulah Ahlul Bait, bukan habaib. Karena ceritanya Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kalau di dalam rumah berarti tuan rumahnya yang ada di keluarga itu. Kalau di muka bumi ini siapa tuannya? Siapa tuannya? Tentu ada para nabi dan rasul. Nah, disebabkan para nabi dan rasul sudah tidak ada secara jahir ya. Siapa penerus para nabi dan rasul tersebut? Siapa penerus para nabi dan rasul tersebut? Maka ada lagi pertanyaannya, siapa yang mewarisi ilmu para nabi-nabi? Jelas, dari situ kan itu sudah jelas. Al ulama warisatul anbiya, itulah Ahlul Bait. Ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Kenapa bisa ulama tersebut mewarisi ilmu para nabi-nabi? Karena ada setitis darah nabi. Jadi ulama tersebut semua ilmu para nabi itu diwariskan kepadanya. Itulah maksud dari bahasa lisan yang keluar dari Rasulullah. Quran dan Ahlul Baitku. Kenapa? Quran itu tersimpan rapi di dada ulama. Petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau yang kita baca tuh kitab, itu yang ditulis tangan. Quran tuh kalam Allah, yang Allah berkalam, Allah berkata-kata, itu ada di dada ulama. Ulama warisatul anbiya. Karena Quran tuh kalamnya Allah, perkataannya Allah. Memang Allah berkata-kata. Makanya ada di dalam dada ulama. Kalau yang kita baca itu kitab yang ditulis tangan. Itulah sebenarnya Ahlul Bait, bukan habaib. Karena ini banyak gaungan klaim habaib ini bahwa mereka mengatakan mereka itu Ahlul Bait. Ada yang mengatakan ulama itu pengawal. Ini bahaya gitu. Ini bahaya kalau. Jadi kami menghimbau agar kita itu harus benar-benar jeli dan bantah ketika mereka mengklaim kaum Ba'alawi itu mengklaim mereka Ahlul Bait, harus bantah. Kalau mereka mengatakan atau mereka yang mengaku ya atau mereka nabi, kita juga anak cucu nabi, kita Nabi Adam.
Kalau mereka mengatakan atuk mereka, kakek mereka adalah seorang rasul, kita juga atuk kakek kita seorang rasul, Nabi Adam. Kalau mereka mengatakan atuk mereka adalah seorang kekasih Allah, atuk kita juga kekasih Allah, Nabi Adam. Kita anak cucu Nabi Adam. Sama berarti, tidak ada beda. Ahlul Bait mereka bukan Ahlul Bait. Yang punya bumi ini siapa? Siapa tuan rumahnya? Siapa keluarga di bumi ini? Bukan mereka. Siapa yang mewarisi ilmu para nabi-nabi? Kan sudah jelas tuh, al ulama warisatul anbiya. Dialah yang mewarisi, ya, di dalam diri ulama tersebutlah ada setitis darah nabi. Bukan habaib. Praktekkan, kalau nggak percaya tes, praktekkan. Bisa nggak mereka mengenalkan kita kepada Allah? Nah, kalau ulama warisatul anbiya sudah pasti bisa. Yang dikatakan ulama itu orang yang dapat mengenalkan kita kepada Allah. Itu dikatakan ulama. Nah, habaib contoh lah, silakan praktekkan. Habaib mampu nggak? Ya kita harus jelas supaya kita nggak dibodoh-bodohi terus, supaya Islam ini nggak diseleweng-selewengkan terus, supaya kita nggak diperbudak terus. Ini harus jelas. Oke teman-teman ya, itu tadi sedikit kita cerita tentang Ahlul Bait, siapa sebenarnya Ahlul Bait ya. Tolong share dan sebarkan ini kemana aja, supaya jelas, jangan lagi kita mau dibodoh-bodohi dengan oknum-oknum Ba'alawi yang selalu mengklaim diri mereka Ahlul Bait. Tak ada itu. Oke. Sekian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.